Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terdengar sedikit agak menggema karena ruangannya eh, belum mendukung gitu ya. Nggak apa-apa, semoga suara saya terdengar dengan jelas. Hari ini kita akan membahas tentang tahap-tahap mendesain web. Apa yang harus kita lakukan untuk mendesain web. Nah, ini sebenarnya untuk tugas kelompok Anda nanti, apa yang harus Anda rencanakan bersama kelompok, ada planning dan designing-nya. Jadi ini sebenarnya untuk tugas UTS sekali lagi. Mulai sekarang Anda dengan kelompok sudah membahas tentang tugas untuk UTS. Oke ya. Untuk planningnya nanti kita ke ya. Untuk tahap mendesain webnya ada planning, ada designing. Nah, sedikit saya terangkan nanti ada rekayasa pemodelan sistem informasi, kemudian nanti ada scriptingnya, testingnya, dan maintenance-nya. Langkah-langkah ini yang harus nanti kita tes apakah mendesain web itu tidak hanya planning sama designing-nya ya, tapi scripting-nya juga. Makanya kita nanti belajar tentang HTML. Kemudian setelah di script atau kita buat scriptnya nanti harus dites. Jadi nanti ke depannya kita wajib mengupload gitu ya. Bisa ke hosting sungguhan atau hosting bayar atau yang tidak berbayar. Nanti kita diskusikan lebih lanjut. Kemudian setelah itu maintenance. Bagaimana kalau sudah di testing, sudah oke. Nah, nanti untuk misalnya ada kabar atau ada konten yang harus diupdate, nah itu termasuk dalam maintenance. Bagaimana ada broken link dan sebagainya. Broken link itu apa ya? Link yang diklik nggak jalan gitu ya. Atau link source-nya sudah nggak ada. Nah, itu namanya broken link. Nah, maintenance-nya bagaimana? Itu sebenarnya untuk Anda membuat web design sebenarnya berkelanjutan gitu ya. Nah, hari ini saya sedikit terangkan tentang yang namanya rekayasa pemodelan sistem. Nah, ini sebenarnya eh, ke sini ya, ada konteks dan DF-nya ini lebih ke eh, desain sistem informasi, ADSI-nya, analisa desain sistem informasinya. Oke, sama nanti ada yang namanya Unified Modeling Language, apa itu ya? Apakah kita pelajari? Nah, sebenarnya ini lebih ke teknisnya, lebih nanti ke teman-teman Anda yang di jurusan teknik informatika gitu ya. Sedangkan yang dimaksud dengan konteks diagram ini contohnya pemodelannya. Kalau dulu ada angkatan teknik informatika, konsentrasi desain grafis, mereka juga mempelajari ini. Cuman karena Anda adalah jurusan DKV, nah ini biarkan mereka yang punya dasar teknik informatika. Tapi kalau Anda mau mempelajari sih enggak apa-apa. Karena tidak ada ilmu yang haram dipelajari gitu ya. Nih, ini contohnya. Nah, ini punyanya anak teman-teman Anda di teknik informatika. Nah, punya Anda itu yang di sini. Di planning sama designing-nya. Di planning, Anda wajib menentukan tujuan situs Anda ini apa. Situs ini dibuat tujuannya untuk apa. Kemudian pengumpulan datanya. Pengumpulan data ini misalnya, saya punya referensi website yang saya jadikan acuan untuk situs saya. Nah, itu Anda harus masukkan. Kemudian pembuatan jadwal kerja atau time schedule. Nanti bisa atau nanti ada sedikit contoh gitu ya dari kakak kelas. Nanti saya sertakan dalam Google Drive, nanti bisa Anda baca-baca, cuman sekali lagi jangan di copy paste ya, nanti ketahuan. Maksudnya di copy paste Anda bukan copy paste, kalau Anda copy twist. Jadi Anda copy kemudian Anda apa sesuaikan, Anda langsung nyel gitu ya, enggak boleh ya. Jadi ini wajib harus didiskusikan dengan kelompok. Nah, kemudian designing ini untuk teman-teman di kafe, Anda harus membuat pembuatan sitemap. Apa itu sitemap? Nanti sedikit saya terangkan apa dan bagaimana kita membuat sitemap. Kemudian adalah pembuatan sketsa. Sketsa terbagi jadi dua, ada sketsa kertas dan sketsa digital.
Dengan kalau ini bisa yang digital bisa menggunakan bantuan Photoshop bisa atau Adobe XD gitu ya, bisa. Oke. Kalau sketsa kertas aplikasinya ada yang namanya Balsamic Mockup. Jadi kayak desain tangan gitu ya, cuman kita menggunakan aplikasi. Oke. Nah, tahap mendesain web untuk sitemap contohnya seperti ini. Saya punya halaman utama, ini ya. Di halaman utama nanti mengandung apa saja? Navigasi bar, ada logo, ada apa ini? Kira-kira berapa kata yang nanti masuk di halaman utama gitu ya. Ini Anda desain. Nanti bisa, nah Anda tambahkan juga link-linknya apa saja. Nah, dalam halaman home ini, navigasi barnya ada menu apa saja. Misal, consulting 1, consulting 2, shopping, about us, sitemap-nya gitu. Sitemap ini bisa berhubungan dengan breadcrumb kemarin ya. Nah, di shopping sendiri ternyata ada submenu. Ketahuan dari mana ini sebenarnya jalurnya ya. Jadi seperti kayak struktur organisasi. Kalau shopping ini saya klik, nah dia nanti ke books atau jualan buku, CD dan aksesoris. Gitu ya. Untuk yang consulting 1, nah servisnya apa saja? Nah ini. Consulting 2, servisnya apa saja? Nah ini adalah penggambaran menu-menu Anda. Nah ini harus didiskusikan dengan kelompok. Enaknya kita menunya apa saja gitu ya. Nah ini contohnya. Navigasi barnya adalah home, web commerce, business plan. Ini contohnya aja. Oke. Kemudian ini yang lebih rapi terserah Anda mau coret-coret seperti ini silahkan. Kemudian ini ada lagi yang lebih rapi, Anda bisa menggambarkannya bisa menggunakan Word silahkan atau yang lain silahkan. Nah ini contoh-contohnya. Nih. Saya punya menu our company homepage-nya. Itu kadang-kadang yang pertama itu isinya adalah menu yang pertama ini ya. Jadi homepage halaman pertama indeks HTML. Oh ternyata dia menggambarkan tentang perusahaannya. Gitu ya, tim-timnya, sejarahnya gitu ya. Atau bisa dijadikan menu sendiri. Jadi ini ada submenu. Bu, apakah memang harus menu-menunya? Silakan. Menu-menunya semuanya ada menu apa saja kita buat. Begitu juga submenunya silakan Anda deklarasikan di sitemap. Tapi kalau saya ingin lebih detail Bu, di sini ada macam-macamnya nanti home indeksnya nanti ada logo dan silakan diperlengkap silakan. Saya suka misalnya about our company gitu ya. Dia nanti akan mengakses apa titik HTML. Our product dia akan mengakses file apa yang bisa diklik nanti larinya kemana. Oh ternyata dia klik dia ada submenu produk 1 ini nanti larinya ke HTML apa, produk 2, produk 3 dan sebagainya. Begitu juga yang lain. Saya sangat senang kalau sitemap ini tidak hanya ini saja. Tidak hanya menu-menunya saja. Cuman juga Anda sertakan kelengkapannya. Contoh, nama filenya dan sebagainya. Sekali lagi ini adalah contoh, saya lebih lengkap, lebih baik. Oke ya. Kemudian ada yang namanya sketsa. Sketsa kertas, ada yang bilang storyboarding silahkan. Ada yang bilang mock up silahkan gitu ya. Dan sketsa digital. Untuk sketsa kertas seperti ini. Modelnya kayak di oret-oret ya. Nanti tempatnya di foto 1, foto 2, nanti logonya tempatnya di sini, title-nya, nanti navigasi barnya sebenarnya. Nah, ini ada keterangannya di oret-oretannya, ada yang ngomong storyboard-nya. Oke ya. Nah, yang sebelah kanan ini adalah implementasinya sketsa digital. Yang sebelah kiri sketsa kertas, yang kanan sketsa digital. Nah, di sini Anda sudah mendesain menggunakan gambar sungguhan gitu ya. Mungkin untuk kontennya bisa lorem ipsum silahkan. Nah, ini menu-menunya. Kalau saya kasih contoh, nah ini kalau saya punya misalnya dari sitemap saya butuh 5 file atau 5 HTML. Nah, saya gambarkan satu-satu tuh. Indeks HTML-nya seperti ini. Kemudian kalau saya klik nanti ke density HTML lah, ini nanti isinya, desainnya, ini desain kertasnya. Kemudian frase ya, dan sebagainya, HTML macam-macam ini saya desain kertas satu per satu. Ada yang ngomong storyboard ya, jadi ini contohnya saja.
Kemudian ada lagi, nah setelah desain kertas, Anda ke desain digital. Sketsa digital. Nah, di sini sudah Anda detailkan warnanya, implementasi gambarnya. Nah, ini satu-satu. Kalau di sini ada 6 sketsa kertas, ya saya sarankan sketsa digitalnya juga ada 6. Kalau sketsa digitalnya, misalnya sketsanya kurang lengkap, ya Anda buat sketsa lagi. Begitu juga kertasnya maupun digitalnya Anda tambahkan. Ini ya. Oke. Nanti contohnya saya kirim ke lewat kelas aja. Nah, diskusi kelompok seperti ini. Jadi tugasnya ada 2. Yang pertama adalah diskusi kelompok. Yang kedua nanti kita mengerjakan tugas individu ya. Ada 2 tugas. Tugas kelompok sama tugas individu. Untuk yang tugas kelompok, contoh ini Anda diskusikan dengan kelompok. Planningnya Anda tentukan tujuannya bersama. Mengumpulkan data apa saja. Membuat time schedule. Kemudian desainingnya membuat sitemap. Sketsa, baik sketsa kertas maupun sketsa digital. Nah, mulai sekarang Anda sudah mulai mencicil untuk membuat UTS. Nah, Anda membuat sitemap-nya. Anda bagi-bagi aja karena sekarang adalah kelas online, kuliah online. Saya sarankan Anda bagi-bagi. Kamu sketsa kertasnya, saya sketsa digitalnya, kamu tujuannya, kamu time schedule-nya. Nah, itu Anda diskusikan bersama dengan kelompok. Bagi-bagi kerja. Saya yakin untuk yang kebagian sketsa ya harus berhubungan atau saling kerjasama ya. Misalnya dibagi sketsa kertas sama sketsa. Nah, loh Bu, terus bagaimana Bu kalau cara nanti menerapkannya? Nah, yang sudah sketsa kertas ya Anda bisa kalau di foto ya saya sarankan kalau di foto ini ya yang jelas ya gambar-gambarnya. Atau Anda bisa mencari aplikasi yang namanya Balsamiq Mockup. Ini saya sudah punya. Ini saya kasih contoh saja. Ini ya, ini Balsamiq Mockup-nya. Ini adalah contoh sketsa kertas. Nih, ini contoh awalnya, awal websitenya nanti isinya apa. Kemudian nanti menunya isinya apa saja. Kemudian nanti kalau ini diklik dan sebagainya. Ini nanti ada beberapa, nah ini caranya. Enaknya menggunakan Balsamiq Mockup itu bisa dijalankan selayaknya seperti website. Maksudnya kalau diklik bisa jalan ke menu yang lainnya. Contoh, ini saya jalankan ya. Ini. Jadi anggap saja saya masukkan username sama passwordnya. Memang nggak bisa dimasukkan di menggunakan keyboard. Ini cuma layout saja. Cuman dia bisa punya nih link. Kalau login saya klik, dia akan masuk ke nih, tampilan selanjutnya. Ada beberapa menu nih di sini. Kalau surat masuk saya klik gitu ya. Kemudian saya klik terima surat. Nah, ini tampilan terima suratnya seperti ini. Ada kode surat dan sebagainya. Kemudian distribusi surat bagaimana? Lain lagi. Ada surat lain silahkan gitu ya. Kemudian sampai bawah undangan dan sebagainya. Notulen rapat dan sebagainya. Sampai log out. Perhatikan ini sangat detail sekali ya. Nanti kalau berhubungan sama tampilan Anda bisa menampilkan, oh ini untuk image, oh ini cukup banyak fasilitasnya untuk Anda gunakan Balsamiq. Di sini library-nya cukup banyak. Nih gambar-gambarnya library-nya. Kalau image bagaimana Anda cari saja misalnya untuk lambang image ini ya. Oh itu cukup banyak ya. Anda tinggal klik, kemudian Anda letakkan di sini. Mau kasih komen silahkan, kasih macam-macam untuk browsernya ya Anda bisa letakkan yang baru. Ini contohnya saja, diperbesar, perkecil seperti biasa gitu ya. Sebenarnya ini mudah dipelajari sebenarnya. Ini ya. Oke, saya hapus saja. Oke, ini contohnya saja kalau Anda menggunakan Balsamiq. Ada lagi menggunakan Adobe XD itu untuk desain digitalnya atau menggunakan Photoshop silahkan.
Jadi Anda bisa menggunakan seperti itu. Jadi ini Anda langsung gunakan Photoshop-nya, warnanya, permainan warna dan sebagainya. Bisa ya? Oke, ini untuk pertemuan pertama pengenalan tentang tugas kelompok mengenai tahap mendesain web. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.